Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG berhasil naik 2% lebih ke angka 8.088. Dan di video ini saya coba update satu emiten secara teknikal saat ini masih bergerak uptrend. Dan ternyata investor-investor besar dunia seperti Wisdom Tree masih masuk melakukan akumulasi di bulan Oktober ini. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Apakah masih menarik untuk kita coba hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe biar tidak ketinggalan informasi dan analisis yang terbaru yang diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu satu artikel berita dengan judul "Ada yang diam-diam masuk ke JPFA di Oktober tahun 2025 ini". Jadi kita baca sekilas kita ke pemberitaan ini. JPFA diam-diam kedatangan investor kakap baru yang langsung memborong jumlah sahamnya pada bulan ini. Jadi memang secara teknikal, JPFA satu bulan ini mulai bergerak uptrend. Saat ini masih bergerak naik dan bisa kita lihat investor kakap tersebut yaitu Wisdom Tree Inc. pada Oktober terekam memborong 50 juta lebih saham JPFA. Akumulasi jumlah untuk pertama kali ini menempatkan posisi pemodal teratas ke-8, tepat di bawah pemilik JPFA. Dan selain itu ada investor lain yang juga masuk melakukan akumulasi yaitu Dimensional Fund Advisor yang juga masuk akumulasi. American Century Coast juga terpantau masih masuk melakukan akumulasi di bulan Oktober ini. Sedangkan untuk BlackRock, firma investasi terbesar dunia terekam belum mengotak-atik kepemilikannya. Jadi sejak Juli baru memborong, BlackRock saat ini masih menggenggam 100 juta lebih saham JPFA. Jadi BlackRock bulan ini belum terpantau masuk melakukan akumulasi, tapi masih hold saham JPFA. Dari meja konsensus, JPFA masih mengantongi 27 rekomendasi untuk beli, dengan target harga rata-rata 12 bulan ke depan di sekitar 2.454. Jadi saya sudah mendekati target. Karena bisa kita lihat pada perdagangan hari ini, JPFA masih naik 1% lebih ke 2.410. Secara tren bisa kita lihat ini masih bergerak saat tren. Dari September, JPFA sudah berhasil break garis EMA 50-151, bisa kita terus bergerak naik. Setelah berhasil break 2.200, saat ini JPFA mencoba untuk break 2.400. Jadi secara candle, kenaikan hari ini memang ini belum terkonfirmasi break. Dan candle hari ini memang tidak begitu oke. Sempat naik ke sekitar 2.500, setelah itu sempat melemah juga ke support 2.300. Jadi secara candle 2.400 ini masih belum terkonfirmasi break, ini masih berupa resisten. Jadi untuk teman-teman sudah punya, maksudnya saat ini masih bisa coba di hold, bisa jadikan 2.300 untuk trade stop atau jadikan zona 2.150 sampai 2.200 untuk trade stop. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau dan entry saham JPFA, ingat saat ini JPFA sudah naik lumayan tinggi. Apabila terpantau gagal break 2.400, cara pergerakan saya lihat masih ada potensi untuk terkoreksi sementara ke sekitar harga 2.250 sampai 2.200. Jadi untuk yang ingin coba pantau dan entry lebih oke, wait and see dulu. Apalagi jika kita perhatikan di broker summary, asing terpantau masih terus masuk, tapi bisa kita lihat di sini kenaikan 1% lebih ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi untuk yang ingin coba buy on breakout, wait and see untuk konfirmasi break dulu secara candle. Apabila berhasil break, JPFA memang masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 2.500 sampai 2.600. Tapi ingat saat ini kenaikan JPFA sudah lumayan tinggi. Apabila teman-teman buy on breakout, teman-teman harus lebih disiplin. Untuk CPIN dan MIND, kemarin baru saya analisa, jadi saya tidak bahas dulu. Sekarang saya akan coba update pergerakan dari saham ASCI. Yang bisa kita lihat, hari ini bisa bertahan dan rebound dari garis EMA 50. Kenaikan hari ini 5% lebih membuat ASCI kembali mendekati target di 6.000. Kan memang untuk minggu ini, kami masukkan ASCI dan BTPS untuk saham yang dipantau di support EMA 50-150. Dan hari Jumat mendekati garis EMA 50, jadi kami pantau untuk entry apabila ASCI bisa bertahan dari bawah. Dan bisa kita perhatikan untuk ASCI, asing masih terus masuk. Jadi salah satu alasan juga kami masukkan kuat secara candle masih oke selama masih kuat di atas garis EMA 50, plus ini masih ada inflow. Dan di broker summary jika kita lihat, kenaikan 5% lebih ini juga masih ada akumulasi. Jadi menarik apabila minggu ini IC mencoba break 6.000 dan terkonfirmasi break secara teknikal, IC akan lanjut uptrend dan target berikutnya di sekitar 6.150 sampai 6.200. Tapi untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba pantau dan entry, mesti harus hati-hati. Ingat 6.000 ini masih berupa resisten. Beberapa kali sebelumnya IC mencoba break 6.000 ini masih gagal dan sempat melemah. Jadi jika terpantau minggu ini mencoba break 6.000 ternyata gagal, IC saya lihat masih ada potensi untuk kembali melemah ke 5.700 sampai garis EMA 50. Sekarang kita coba lihat BTPS. BTPS juga kami masukkan ke watchlist, sekarang bisa kita lihat berada di sekitar support EMA 150. Dari hari Kamis sempat melemah, hari Jumat juga sempat, hari Rabu juga sempat berada di bawah garis EMA 150, tapi sampai saat ini garis EMA 150 di 1310 ini masih berupa support kuat. Hari ini BTPS masih lanjut naik 7% lebih ke 1450.
Jadi menarik, kenaikan hari ini membuat BTPS berada tepat di resisten berikutnya 1450 dan naik di atas garis EMA 50 di 1400. Tapi ingat, kenaikan 7% lebih ini belum mengkonfirmasi bahwa garis EMA 50 ini terlewati. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk BTPS, asing juga masih masuk hari ini setelah beberapa hari sebelumnya asing masuk akumulasi. Di broker summary terpantau ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi kenaikan ini tidak disertai akumulasi plus dekat dengan resisten 1450. Jadi untuk yang sudah punya, menurut saya saat ini masih bisa coba di hold. Bisa jadikan 1400 untuk trade stop. Jika terpantau BTPS ternyata minggu ini gagal naik di atas 1450, mulai melemah tapi masih kuat di atas 1400, tentu masih mau hold, menurut saya masih bisa coba di hold. Dan untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba pantau di entry saham BTPS, lebih oke menurut saya tunggu BTPS terkoreksi dulu, mengetes kembali garis EMA 50. Apabila masih bisa bertahan dari rebound, baru coba ikutan entry. Untuk target terdekat bisa jadikan 1450 sampai 1480 target swing jangka pendek. Atau hold saja selama 1400 tidak tembus dengan target lebih jauh di 1550. Memang 1550 masih berupa resisten yang sangat kuat untuk BTPS. Nah, sekarang saya akan coba analisa saham BRIS yang hari ini juga terpantau bergerak naik. Bisa kita lihat di sini, support terdekat untuk BRIS yang lumayan kuat saat ini ada di sekitar 2500. Beberapa kali 2500 berupa support kuat, tapi bisa kita lihat setelah berhasil bertahan dari rebound, BRIS selalu tertahan di garis EMA 50 140. Beberapa kali mencoba break resisten ini, BRIS gagal break dan kembali melemah. Dan kenaikan hari ini membuat BRIS kembali naik menyentuh garis EMA 50 140. Jadi saat ini garis EMA 140 di sekitar 2680, garis EMA 50 di sekitar 2640. Jadi ingat, apabila BRIS masih gagal naik di atas garis EMA ini, cara pergerakan masih sideways cenderung downtrend. Dan bisa kita lihat di broker summary untuk saham BRIS, menarik, asing terus masuk, walaupun secara taktikal saat ini masih sideways. Di broker summary terpantau ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi untuk teman-teman sudah dapat saham BRIS di sekitar support kuat 2500, saat ini masih bisa coba di hold. Bisa jadikan 2600 untuk trail stopnya. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau di entry, masih bisa coba dipantau. Tapi untuk entry lebih oke entry apabila BRIS berhasil break garis EMA 50 140. Kan cara pergerakan BRIS akan mulai uptrend apabila memang berhasil break zona resisten ini dengan target swing di sekitar 2750 sampai 2800. Jadi ingat, apabila gagal break, BRIS masih akan sideways, masih ada potensi untuk kembali melemah ke 2550 sampai 2500. Jadi masih beresiko untuk coba entry sekarang apabila teman-teman besok baru mau coba pantau di entry saham BRIS. Karena saat ini berada tepat di garis EMA 50 dan dekat dengan garis EMA 150. Jadi wait and see untuk buy on breakout atau buy on support kembali apabila teman-teman mau entry di harga bawah. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.